Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini saya akan sharing tentang jangan bersungut-sungut. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di hari ini. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam segala situasi dan kondisi. Berbicara buat kami Tuhan. Dan biarlah kami sama-sama belajar untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan ada pada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sharing tentang jangan bersungut-sungut. Dari Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Dikatakan demikian, Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa sikap dan perilaku sebagai anak-anak Tuhan itu berbeda dengan perilaku sikap dari kebanyakan orang. Banyak orang mudah bersungut-sungut, mudah marah, mudah kecewa, mudah pahit hati, dan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, dan tidak mudah untuk bersyukur. Tetapi gaya hidup warga kerajaan Allah adalah selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Dan saya percaya orang yang mengucap syukur, dia membuka pintu-pintu berkat. Orang yang mengucap syukur membuka pintu-pintu mujizat. Dan saya percaya, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, ketika Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus selalu berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu." Mari kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, yang pertama, jangan berbantah-bantah. Sikap tidak berbantah-bantah ini sangat luar biasa. Sebagai seorang prajurit, dia melakukan dengan kesungguhan setiap pekerjaan, setiap tugas, setiap tanggung jawab yang dia berikan, yang dia terima. Dan dari komandan yang memberikan kepada anak buahnya, anak buah berkata, "Siap komandan." Mari kita belajar untuk tidak berbantah-bantah lewat segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Filipi 2 ayat 14 berkata, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Orang yang bisa bersyukur, dia tidak bersungut-sungut. Tentu orang yang bersungut-sungut, dia tidak bisa bersyukur. Saudara, orang yang bersyukur itu tidak mau membantah. Kita tidak perlu membantah hal-hal yang tidak perlu, kecuali saudara sedang dituduh. Saudara bisa membantah dengan bukti bahwa saudara hidup benar. Kekasih Tuhan, kita juga mau belajar tidak bersungut-sungut dalam segala aktivitas kita. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan lihat bahwa motivasi kita bekerja, motivasi kita belajar, motivasi kita melayani adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita juga belajar arti bersungut-sungut. Arti bersungut-sungut adalah menggerutu. Arti bersungut-sungut juga mencomel, ngomel, grundel. Dalam bahasa Jawanya, grundel. Bahkan bisa dibilang dresulo. Dalam bahasa Inggrisnya, grumble. Dan salah satu ciri orang yang bersungut-sungut adalah suka menggumam.
Ya, tidak mengeluarkan kata-kata, tapi di dalam hatinya dia tidak mampu mengeluarkan karena takut mungkin. Jadi mulutnya aja yang komat kamit sambil mengatakan sesuatu yang mungkin sebetulnya kalau diperkatakan itu tidak enak. Mari, orang yang hidup benar, berjalan dalam firman Tuhan, hatinya akan lurus. Saya percaya, orang yang hatinya bengkok, apa yang ada di hati dengan apa yang keluar dari mulutnya beda. Tetapi anak Tuhan, warga kerajaan Allah, apa yang ada dalam hati, keluar dari mulutnya, apa yang ada di hatinya. Di hatinya benar, yang keluar dari mulut pun kebenaran. Hatinya baik, yang keluar juga kebaikan. Mari kita belajar juga untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Contoh, kalau kita di tempat yang panas, kita nggak akan ngomel. Kita belajar menyesuaikan dengan memakai pakaian yang lebih tipis daripada biasanya atau yang menyerap keringat. Sementara kalau kita pergi ke tempat yang dingin, kita juga nggak marah-marah, mengomel, menggerutu. Kita pakai pakaian yang lebih tebal atau lebih hangat. Mari kita belajar menyesuaikan diri. Musim bisa berganti, tapi kita pun bisa menyesuaikan diri. Orang-orang yang kita hadapi punya banyak macam karakter. Kalau kita mengeluh, tanda kita tidak mengenal Tuhan. Mengeluh, bersungut-sungut. Artinya kita merasa benar, sementara orang lain salah. Waktu kita berbantah-bantahan, terjadi perdebatan, kita mempertahankan prinsip kita, walaupun kita tahu sebenarnya prinsip kita salah. Kita sebenarnya tidak menghargai orang yang kita hadapi dan tidak menghormati Tuhan. Hal yang kedua, tetap berbuat benar dan baik. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Dan mari kita juga belajar menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sangat berbeda dengan anugerah yang diberikan kepada masing-masing orang. Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dengan kepercayaan yang khusus. Oleh karena kita diberi kepercayaan yang khusus, kita juga diberi urapan khusus. Urapan dari Tuhan diberikan kepada masing-masing orang dengan tujuan, kuasa dari Tuhan, otoritas dari Tuhan, wibawa dari Tuhan, dinyatakan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengerjakan tugas dan panggilan kehidupan kita dengan maksimal, dengan penuh syukur dan sukacita. Sebagai contoh, orang yang biasa nyetir, apalagi dia punya pekerjaan sebagai driver atau sopir, dia tidak akan mengeluh. Karena dia melakukannya dengan penuh syukur, penuh sukacita. Diberi kekuatan oleh Tuhan, gak mudah ngantuk, mengendarai mobil dengan penuh sukacita. Tetapi orang yang sekalipun bisa nyetir, bisa mengendarai mobil, bahkan punya mobil yang bagus, kalau dia tidak punya urapan khusus di dalam mengendarai mobil, sedikit nyetir saja berapa kilometer sudah merasa capek, sudah merasa ngantuk. Lebih baik, harus menyadari, lebih baik punya driver. Dia bisa duduk di tempat yang nyaman, sementara driver mengendarai. Saudara, setiap orang punya kecakapan masing-masing. Mari kita hargai berkat Tuhan, anugerah Tuhan, talenta, karunia, kecakapan, kepandaian, hikmat. Makanya ada anak-anak yang lulus SMP itu diberi 2 jurusan kalau di Indonesia. Umumnya IPA atau IPS. Bukan berarti IPA lebih pintar, sementara IPS biasa. Semua sama karena punya bakat, minat, kecakapan, kepandaian, hikmat yang berbeda. Semua untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita tahu bisa menolong orang lain, bisa mendukung orang lain, bisa membantu orang lain, lakukan saja. Saya percaya orang yang menolong orang lain, mendukung orang lain, membantu orang lain, pada suatu hari ketika membutuhkan pertolongan, bantuan, dukungan, Tuhan menyediakan lewat teman-temannya, lewat orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu jangan pernah jemu berbuat kebenaran dan kebaikan.
Karena suatu hari kita akan menikmati buahnya. Kita menikmati apa yang sudah kita tabur. Akhir kata, orang yang bersungut-sungut adalah tanda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan baik, dia akan selalu bersyukur. Dia akan selalu bersukacita. Sekalipun mengalami masalah, sekalipun menghadapi tantangan-rintangan, orang yang demikian akan melewati lembah air mata, tetapi akan diubah oleh Tuhan menjadi mata air. Saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami belajar untuk tidak berbantah-bantah. Kami belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam segala situasi dan kondisi. Biarlah mulut kami selalu mengucap syukur, mengucap berkat, melepaskan berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan apapun yang kami kerjakan. Tolong kami Tuhan untuk makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami mau belajar setiap hari selalu bersyukur dan melakukan kebenaran dan kebaikan. Malam ini kami berdoa buat anak Aiko yang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan menyediakan mujizat yang terbaik buat Aiko. Kami menyerahkan Pak Slamet dan Cik Lui, biarlah proses kesembuhan dan pemulihan kesehatan mereka dinyatakan oleh Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat Yofi yang tetap kuat untuk mengikuti sesi-sesi terapi, sesi-sesi kemoterapi. Dan kami percaya kesembuhan total dialami oleh Yofi. Kami menyerahkan beberapa kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidupnya dan bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan mujizat tepat waktu. Kami berdoa dan kami percaya kami layak untuk menerima kesembuhan, pemulihan, dan mujizat. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Menok, Bu Ikut, juga Bu Roslinda yang tiap hari mendukung keluarganya, menjadi panutan buat keluarganya. Kami berdoa mereka diberi hikmat dan kekuatan senantiasa untuk hidup dalam jalan Tuhan dan menjadi berkat buat keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tiap hari bekerja mengumpulkan berkat dan menjadi saluran berkat buat kekasih Tuhan yang lain, buat anak-anak Tuhan yang lain, buat orang-orang di sekitar mereka. Biarlah pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, dan kehidupan mereka Tuhan cukupkan bahkan limpahkan. Segala keperluan dari anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjaga integritas, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, malam ini kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang beribadah di Rock Jajak. Kami berdoa baik yang beribadah secara on-site maupun online dimanapun kekasih Tuhan berada. Kami berdoa buat segala yang terbaik Tuhan sediakan buat Anda semua. Baik pekerjaan, baik pergumulan kehidupan, pergumulan rumah tangga, pergumulan masa depan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, bahkan yang terbaik di luar akal pikiran kami ya Tuhan. Kami belajar berserah dan menyerah kepada Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, membuat kami makin kagum dan hormat kepada Tuhan. Biarlah setiap kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak menikmati pertolongan berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang menjadi penerbang, untuk saudara Johan dan keluarganya yang ada di Tangerang, maupun saudara Daniel dan keluarganya yang ada di Sentani. Tuhan melindungi, menyertai, dan memberkati mereka dengan berkat-berkat khusus. Kami percaya hidup mereka sudah diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Kami malam ini juga berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan menyediakan keperluan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta dan sekitarnya, serta yang ada di berbagai negara, kami berdoa Tuhan melindungi, menyertai, memberkati mereka.
Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Siana yang ada di Tangerang dan di NTT. Kami berdoa segala keperluan kebutuhan hidup mereka Tuhan sediakan. Bahkan apa yang nggak pernah mereka pikirkan dan doakan, Tuhan sudah menyediakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat keluarga besar kami yang ada di Solo, baik orang tua dan mertua, dan rencana Mami Maria yang akan operasi katarak di hari Kamis mendatang. Kami berdoa, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan operasi yang diperlancar oleh Tuhan. Kami berdoa buat orang tua dan mertua, biarlah mereka menikmati hidup dituntun Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan dapat belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kami menyerahkan Haris dan Intan, Chris dan Okta bersama anak-anak mereka. Biarlah mereka memiliki keluarga yang rukun dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Tuhan menyertai melindungi mereka. Dan biarlah keluarga besarnya semua takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Kami berdoa buat Aisinta yang ada di Surabaya dan di berbagai daerah. Kami berdoa biarlah keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan dapat datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa buat Mbak Dwi dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan melindungi dan memberkati, mencukupkan segala keperluannya, dan biarlah ia hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube. Kami berdoa ketika mereka mendengar, menyaksikan, mengikuti ibadah bersama dengan kami, berdoa bersama dengan kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, bahkan pergumulan-pergumulan terberat dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang membuka pintu-pintu yang tertutup itu. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Indonesia cepat sembuh, cepat pulih. Dan biarlah proses vaksinasi di Indonesia dapat menyebar sampai ke berbagai daerah. Dan kami percaya di akhir tahun ini Indonesia sudah 70% tervaksinasi penduduknya. Kami menyerahkan, biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih disiplin, tidak dablek lagi, dan biarlah gelombang ketiga, sekalipun itu terjadi, hanya sesaat dan semua orang sudah siap menghadapinya. Terima kasih Tuhan, pembalikan ekonomi, pembalikan keadaan, pemulihan ekonomi terjadi buat negeri Indonesia. Berkat rahmat-Mu juga turun buat para kekasih Tuhan yang tinggal di berbagai negeri, dan malam ini kami juga mengucap syukur buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap bersyukur, jangan bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati.